Lampu neon warung berkedip-kedip. Di balik kabut malam, dua pasang mata kosong menatapku. Mereka berdua, sepasang anak kecil, meminta minum. Gelas yang mereka pegang terasa sedingin es. Sejak saat itu, warungku ramai, tapi setiap malam suara tawa mereka menghantui. Aku tahu mereka bukan manusia. Mereka adalah hantu, dan aku tak sengaja telah menjadi ibu mereka. Udara malam di lereng Gunung Salak terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal mulai turun, menyelimuti warungku yang sederhana, warung Bu Siti. Namaku Siti, dan aku telah menjalankan warung ini selama hampir 20 tahun, meneruskan usaha mendiang suamiku. Warung ini letaknya cukup terpencil, di pinggir jalanan desa yang sepi. Paling ramai hanya saat sore hari, saat para petani atau tukang kayu mampir untuk sekadar minum teh hangat atau sebungkus nasi pecel. Namun, malam ini keheningan terasa mencekam, hanya suara jangkrik yang memecah kesunyian. Pukul 8 malam, aku bersiap-siap untuk menutup warung. Lampu neon yang berkedip-kedip menjadi satu-satunya sumber cahaya di tengah kegelapan. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul dua sosok kecil. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Mereka berjalan bergandengan tangan, langkah mereka pelan dan seragam. Pakaian mereka kumal, kotor, seolah telah menempuh perjalanan jauh. Wajah mereka pucat pasi, seperti tidak pernah terkena sinar matahari. "Bu, boleh kami minta minum?" tanya anak laki-laki itu dengan suara pelan. Suaranya terdengar serak, hampir seperti bisikan angin. Aku tertegun sejenak. Sangat jarang ada anak-anak yang berkeliaran di jam segini, apalagi di jalanan sepi ini. "Tentu, Nak, masuklah. Kenapa kalian jalan-jalan malam-malam begini?" tanyaku sambil menuangkan air ke dalam 2 gelas. Mereka tidak menjawab. Anak perempuan itu hanya menunduk, rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya. Anak laki-laki itu memandangku dengan mata kosong, tak berbinar, namun anehnya ada semacam kesedihan yang mendalam di sana. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. "Kalian dari mana? Orang tua kalian di mana?" Lagi-lagi mereka tidak menjawab. Mereka hanya diam, menyeruput air yang kuberikan. Gelas mereka tidak kosong-kosong, seolah airnya tidak pernah habis. Aku merasa bulu kuduku merinding. Ada sesuatu yang aneh dari mereka. Namun, naluri seorang ibu membuatku iba. "Makanlah, ibu punya nasi pecel. Mau?" Anak laki-laki itu mengangguk, kali ini tanpa suara. Aku membungkuskan 2 porsi nasi pecel. Mereka makan dengan lahap, namun tidak ada suara sama sekali. Gerakan mengunyah mereka senyap, tanpa bunyi. Ini benar-benar aneh. Selesai makan, mereka kembali minum, dan kali ini gelas mereka akhirnya kosong. "Terima kasih, Bu," ucap anak laki-laki itu. "Kami permisi." Mereka berdiri, berjalan menuju pintu, dan menghilang kembali ke dalam kabut. Aku tidak sempat bertanya nama mereka atau dari mana mereka berasal. Aku hanya berdiri terpaku, memandangi gelas-gelas yang mereka gunakan. Gelas-gelas itu terasa sangat dingin, seolah baru saja dikeluarkan dari freezer. Dinginnya itu meresap sampai ke tulang. Setelah mereka pergi, keheningan kembali memenuhi warung. Namun, keheningan kali ini berbeda. Ada semacam aura yang tersisa, aura yang dingin dan mencekam. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran tentang 2 anak misterius itu terus menghantuiku. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pagi-pagi sekali, warungku sudah ramai. Para petani dan tukang kayu yang biasanya baru datang saat siang hari, kini sudah mampir sejak fajar. Mereka bercerita, seolah-olah warungku sekarang terasa lebih hidup. "Warungmu kok sekarang jadi beda, Bu?" tanya Pak Udin, salah satu pelanggan setia. "Biasanya sepi,
Sekarang rasanya hangat dan ramai. Aku hanya tersenyum canggung, tak berani menceritakan tentang 2 anak semalam. Setiap hari, warungku semakin ramai. Dulu, aku harus bersusah payah untuk menghabiskan dagangan. Sekarang, belum siang pun, semua sudah ludes. Tentu saja, aku senang. Namun, di balik kegembiraan itu, ada rasa was-was yang semakin besar. Keramaian ini terlalu tiba-tiba, terlalu aneh. Sore itu, saat aku sedang menghitung uang hasil penjualan, aku melihat 2 pasang jejak kaki kecil di lantai warung. Jejak-jejak itu basah, seolah baru saja diinjak oleh kaki-kaki yang kotor. Aku mencoba mencarinya, namun tidak ada jejak lain di luar warung. Jejak-jejak itu hanya berhenti di depan meja tempat 2 anak itu duduk semalam. Saat membersihkan warung, aku menemukan sebuah boneka kain lusuh di bawah meja. Boneka itu kecil, terbuat dari kain perca. Matanya terbuat dari kancing hitam. Boneka itu terasa dingin, sama seperti gelas-gelas semalam. Tiba-tiba, boneka itu terasa bergetar di tanganku. Suara bisikan lirih seperti suara anak kecil terdengar dari dalam boneka. "Terima kasih, Bu." Aku menjatuhkan boneka itu. Tubuhku gemetar. Aku yakin ini semua ada hubungannya dengan 2 anak misterius itu. Siapa mereka sebenarnya? Dan kenapa setelah mereka datang, warungku menjadi ramai? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benakku, membuatku tak bisa tenang. Aku tahu, aku tidak bisa mengabaikan ini begitu saja. Aku harus mencari tahu siapa 2 anak ini sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, warungku kembali ramai. Bahkan lebih ramai dari kemarin. Para pelanggan datang silih berganti, membicarakan hal-hal yang sama. Mereka merasa warungku sekarang memiliki aura yang berbeda, yang menarik mereka untuk datang. "Rasanya adem, Bu, kayak ada yang nemenin," kata seorang pelanggan sambil menyeruput kopi. Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Dalam hati aku merasa ketakutan. Keramaian ini bukannya membuatku senang, tapi justru membuatku dihantui rasa penasaran dan takut yang semakin dalam. Aku mencoba menyingkirkan pikiran aneh dari kepalaku, tapi sulit. Malam sebelumnya, setelah menemukan boneka kain dan mendengar bisikan, aku tidak bisa tidur sama sekali. Boneka itu yang kutemukan, kubungkus rapi dan kusimpan di dalam laci. Aku takut menyentuhnya lagi. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah pucat kedua anak itu terbayang. Mata kosong mereka, tatapan mereka yang penuh kesedihan, terus menghantuiku. Aku memutuskan untuk mencari informasi tentang anak-anak yang hilang atau yatim piatu di sekitar desa. Aku bertanya kepada beberapa warga desa yang sudah tua, yang sudah tinggal di sini sejak lama. Namun, tidak ada yang pernah mendengar cerita tentang 2 anak yatim piatu yang tinggal di lereng gunung atau desa terdekat. Mereka semua menggelengkan kepala, mengatakan bahwa di sekitar sini tidak pernah ada kejadian tragis seperti itu. Desa ini, meskipun sepi, relatif damai dan tenteram. Namun, seorang kakek tua bernama Mbah Karto yang sesekali mampir ke warungku menatapku dengan tatapan aneh saat aku menceritakan tentang 2 anak itu. Mbah Karto adalah orang yang paling tua di desa ini, dan konon katanya ia tahu banyak cerita-cerita kuno tentang desa dan gunung ini. "Anak-anak itu, kamu yakin mereka datang?" tanyanya dengan suara serak. Aku mengangguk. "Mereka cuma mampir, Mbah, minta minum dan nasi pecel." Mbah Karto diam sejenak, menatap kosong ke arah jalanan yang berkabut. "Lereng gunung ini punya banyak cerita, Siti," katanya. "Dulu ada sepasang anak yang hilang di sini." Mataku terbelalak. "Hilang? Kapan, Mbah?" "Sudah lama sekali. Mungkin sekitar 20 tahun yang lalu," Mbah Karto berkata. "Mereka anak yatim piatu. Orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Lalu mereka hilang begitu saja di hutan di lereng gunung.
Banyak warga yang mencari, tapi tidak ada jejak. Waktu itu, di sini belum ada warungmu. Yang ada hanya gubuk kecil milik seorang dukun. Warga percaya dukun itu yang menyembunyikan mereka untuk tumbal. Tumbal? Suaraku tercekat. Mbah Karto mengangguk. Ya, tapi itu cuma kabar burung. Dukun itu juga meninggal tak lama setelahnya. Lalu, tanah ini dibeli almarhum suamimu. Entah kenapa, aku merasa anak-anak yang kamu lihat, mungkin ia tidak melanjutkan kalimatnya, hanya menggelengkan kepala. Perkataan Mbah Karto membuatku merinding. Warungku dibangun di atas tanah yang dulunya adalah gubuk seorang dukun dan sepasang anak yatim piatu yang hilang di sekitar sini. Apakah ini sebuah kebetulan? Malamnya, setelah warung sepi, aku memberanikan diri membuka laci tempat aku menyimpan boneka kain itu. Boneka itu masih ada, terbungkus kain bersih. Aku membuka bungkusan itu dengan tangan gemetar. Dinginnya langsung terasa. Aku meletakkan boneka itu di meja. Aku mengambil sebotol air, lalu menuangkan sedikit ke dalam gelas kosong. Jika kalian memang di sini, minumlah. Aku tidak akan mengganggu kalian, bisikku. Tidak ada jawaban. Namun, aku bisa merasakan kehadiran lain di warung ini. Hawa dingin yang menusuk dan bisikan-bisikan samar yang seperti suara anak kecil. Warungku terasa begitu sunyi, namun pada saat yang sama terasa sangat ramai oleh entitas yang tidak terlihat. Pagi harinya, saat aku membuka warung, aku melihat gelas yang kutinggalkan semalam sudah kosong. Dan di samping gelas itu ada sebuah bunga melati. Bunga itu masih segar, seolah baru saja dipetik. Padahal tidak ada pohon melati di sekitar warungku. Bau melati itu harum, namun juga menyisakan aroma aneh yang dingin. Jantungku berdebar kencang. Aku sekarang yakin mereka bukan manusia. Mereka adalah hantu, arwah anak-anak yang hilang. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Mereka tidak mengganggu. Justru kehadiran mereka membawa berkah. Warungku ramai, hidupku jauh lebih baik secara finansial. Tapi ada harga yang harus kubayar. Harga itu adalah ketenangan jiwaku. Malam-malamku kini dipenuhi ketakutan dan aku merasa warungku bukan lagi milikku. Warung ini seolah menjadi tempat bermain mereka. Aku harus mencari cara untuk mengusir mereka, atau setidaknya membuat mereka tenang. Aku tidak mau hidup dengan ketakutan seperti ini selamanya. Dan aku tidak mau warungku terus ramai karena keberadaan mereka. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang mereka. Nama mereka, bagaimana mereka meninggal, dan apa yang mereka inginkan. Aku tahu ini mungkin gila, tapi aku harus melakukannya. Pagi itu, aku pergi ke rumah Mbah Karto. Aku menceritakan apa yang kulihat dan rasakan. Aku menceritakan tentang gelas kosong dan bunga melati yang muncul secara misterius. Mbah Karto mendengarkan dengan serius. Ia tidak terkejut, seolah sudah menduga hal ini akan terjadi. "Siti," katanya, "mereka tidak jahat. Mereka hanya kesepian. Mereka menemukan kedamaian di warungmu. Mereka merasa diterima." "Tapi, Mbah, aku takut. Aku merasa warungku bukan milikku lagi. Aku harus bagaimana?" Tanyaku dengan suara bergetar. Mbah Karto menghela napas. "Jika kamu ingin menghentikan ini, kamu harus membantu mereka. Mereka pasti punya urusan yang belum selesai. Kamu harus mencari tahu nama mereka. Cari tahu di mana kuburan mereka. Lalu, tenangkan mereka." "Kuburan? Tapi Mbah bilang mereka hilang," kataku. "Hilang bukan berarti tidak dikuburkan. Mungkin mereka dikuburkan di suatu tempat tanpa nama. Kamu harus coba cari di kuburan tua di dekat sini," Mbah Karto menyarankan. Sore harinya, aku pergi ke kuburan tua di desa. Kuburan itu sudah sangat lama dan banyak nisan yang sudah rusak atau hilang. Aku berjalan di antara nisan-nisan yang berlumut,
Merinding, aku mencoba merasakan keberadaan mereka. Di sebuah pojok, di bawah pohon beringin yang rindang, aku melihat ada 2 gundukan tanah kecil yang tidak bertanda. Aku merasa ada sesuatu yang menarikku ke sana. Di antara gundukan tanah itu, ada sebuah boneka kain lusuh yang sama, persis seperti yang kutinggalkan di warung. Tapi, boneka yang ini lebih kotor dan robek. Aku duduk di dekat gundukan tanah itu. Jika kalian di sini, berikan aku petunjuk. Siapa nama kalian? Bisikku. Hening. Tidak ada jawaban. Aku merasa frustrasi. Bagaimana aku bisa membantu mereka jika aku bahkan tidak tahu nama mereka? Malamnya, saat aku kembali ke warung, aku melihat ada sebuah buku tua di atas meja. Buku itu lusuh, warnanya sudah pudar. Aku yakin buku itu tidak ada di sana sebelumnya. Aku mengambil buku itu dengan hati-hati. Itu adalah buku harian. Aku membukanya. Halaman pertama tertulis, buku harian Jaka. Jaka? Apakah itu nama anak laki-laki itu? Aku membuka halaman berikutnya. Isinya adalah tulisan tangan anak-anak yang polos. Jaka menceritakan tentang adiknya, Laila. Mereka adalah sepasang anak yatim piatu. Ayah mereka seorang petani dan ibu mereka seorang penjahit. Mereka tinggal di gubuk sederhana di lereng gunung. Mereka hidup bahagia sampai suatu hari ayah dan ibu mereka meninggal karena sakit. Setelah itu, kehidupan mereka menjadi sulit. Mereka sering kelaparan. Mereka mencoba bertahan hidup dengan mencari kayu bakar dan buah-buahan di hutan. Namun, suatu hari mereka tersesat. Dalam buku harian itu, Jaka menuliskan tentang rasa takut dan dingin yang mereka rasakan. Ia juga menulis tentang seorang dukun yang jahat. Dukun itu menjebak mereka dan mengatakan bahwa mereka akan menjadi tumbal untuk membuat desa menjadi makmur. Tulisan terakhir Jaka sangat menyayat hati. Ia menulis, "Ibu Siti, kami akan selalu di sini." Tunggu, kenapa ada namaku di sana? Aku belum lahir saat itu. Dan bagaimana mungkin Jaka tahu namaku? Aku membaca ulang tulisan itu. "Ibu Siti." Aku terkejut. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Almarhum suamiku pernah bercerita bahwa ibuku mertua, juga bernama Siti. Ibuku mertua meninggal saat suamiku masih kecil. Ibuku mertua memiliki warung kecil di desa, tapi bukan di tempat ini. Dan ibuku mertua sangat baik kepada anak-anak. Banyak anak yatim piatu yang sering mampir ke warungnya. Apakah mungkin mereka mengenali namaku? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku membaca buku harian Jaka berulang kali. Aku menangis membayangkan penderitaan mereka. Mereka tidak bersalah. Mereka hanya anak-anak yang mencari kasih sayang. Aku memutuskan, aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menenangkan mereka. Aku harus menemukan kuburan mereka yang sebenarnya, lalu memberikan nisan untuk mereka. Aku harus menguburkan boneka-boneka kain itu bersama mereka, dan aku harus mendoakan mereka. Aku yakin jika aku bisa melakukan itu, mereka akan tenang dan pergi, dan warungku akan kembali menjadi milikku. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku sudah terlalu jauh terlibat dalam kisah mereka. Dan aku tidak bisa membiarkan mereka terus tersesat. Aku harus mengakhiri semua ini. Dan aku harus melakukannya dengan cara yang benar. Pagi-pagi sekali, aku menemui Mbah Karto lagi. Aku menceritakan tentang buku harian yang aku temukan. Dan tentang isi buku itu. Mbah Karto mendengarkan dengan seksama. Matanya berkaca-kaca. "Jadi, benar apa yang kurasakan. Mereka anak-anak yang malang," katanya. "Dan mereka datang kepadamu karena mereka merasa kamu adalah ibunya." Aku menceritakan tentang namaku yang sama dengan ibuku mertua, yang juga Siti. Mbah Karto mengangguk. "Mereka melihatmu sebagai sosok ibu yang mereka rindukan. Sosok yang bisa memberi mereka kasih sayang dan perhatian," jelasnya.
Mereka tidak jahat, Siti. Mereka hanya ingin diakui. Mereka hanya ingin beristirahat dengan tenang. Aku memutuskan untuk melakukan apa yang harus kulakukan. Aku meminta bantuan Mbah Karto untuk menggali 2 gundukan tanah tak bertanda di kuburan tua itu. Mbah Karto bersedia membantu. Aku juga meminta bantuan beberapa warga desa yang aku percayai. Aku menceritakan sedikit tentang apa yang terjadi dan mereka semua setuju untuk membantu. Sore itu, kami pergi ke kuburan. Suasana terasa sangat mencekam. Angin berembus kencang, seolah alam pun ikut merasakan duka. Kami mulai menggali. Setelah beberapa lama, kami menemukan sesuatu. 2 peti kayu kecil yang sudah lapuk. Peti itu berisi sisa-sisa tulang belulang yang masih kecil. Dan di samping peti itu, ada 2 boneka kain yang sudah robek dan kotor. Boneka-boneka itu persis seperti yang aku temukan. Di dalam salah satu peti, kami menemukan sebuah kalung kecil. Kalung itu terbuat dari benang dengan sebuah kancing kecil sebagai liontinnya. Aku teringat dalam buku harian Jaka, ia menuliskan tentang kalung yang dibuatkan ibunya untuk adiknya, Laila. Kalung itu adalah satu-satunya benda yang mereka miliki dari ibunya. Aku mengambil kalung itu. Kalung itu terasa dingin, namun anehnya, aku merasa ada semacam kehangatan yang merambat di tanganku. Di samping kalung itu, ada sebuah lipatan kain. Aku membukanya. Ternyata itu adalah selembar kertas lusuh berisi sebuah gambar. Gambar itu adalah gambar anak laki-laki dan perempuan sedang tersenyum. Di bawah gambar itu tertulis Jaka dan Laila. Air mataku menetes. Akhirnya aku tahu nama mereka. Akhirnya aku bisa membantu mereka. Aku meletakkan kalung dan kertas itu di peti. Lalu kami kembali menguburkan mereka dengan layak. Kami membuat 2 nisan sederhana dan mengukir nama mereka di nisan itu, Jaka dan Laila. Setelah itu, Mbah Karto memimpin doa. Kami semua berdoa, berharap arwah Jaka dan Laila bisa tenang. Setelah selesai, kami meninggalkan kuburan itu dengan hati yang berat, namun juga lega. Saat aku kembali ke warung, suasana terasa berbeda. Warungku terasa lebih ringan, lebih tenang. Hawa dingin yang selalu kurasakan, kini sudah hilang. Aku merasa warungku kembali menjadi milikku. Aku mengambil boneka kain yang aku simpan dan meletakkannya di atas meja. Lalu, aku membungkusnya dengan kain putih. Aku memutuskan untuk menguburkannya di samping nisan Jaka dan Laila. Malam itu, aku tidur nyenyak. Tidak ada lagi bayangan wajah pucat 2 anak itu. Tidak ada lagi bisikan-bisikan lirih. Warungku kembali sunyi, namun bukan sunyi yang mencekam, sunyi yang damai. Namun, keesokan harinya, saat aku membuka warung, aku menemukan sesuatu yang membuatku tertegun. Di atas meja ada sepiring nasi pecel yang masih utuh. Di samping piring itu ada sepucuk surat. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan anak-anak. "Terima kasih Ibu, kami sekarang bisa tenang. Kami akan selalu menjaga Ibu." Jantungku berdebar kencang. Aku melihat ke sekeliling warung, mencoba mencari siapa yang meletakkan surat dan nasi pecel itu. Namun, tidak ada siapa-siapa. Aku menyadari Jaka dan Laila tidak pergi begitu saja. Mereka masih ada, tapi mereka tidak lagi menakutkan. Mereka menjadi penjagaku. Setelah kejadian itu, warungku kembali sepi. Tidak seramai saat kehadiran Jaka dan Laila. Para pelanggan yang datang kembali seperti semula. Namun, ada beberapa hal yang aneh. Beberapa pelanggan bercerita bahwa mereka sering melihat bayangan anak kecil di sekitar warung. Mereka juga kadang mendengar suara tawa anak kecil dari dalam warungku saat malam hari. "Bu Siti, kamu kok jadi punya anak angkat sekarang?"
Tanya seorang pelanggan. Anak angkat? Siapa? Tanyaku bingung. Itu, anak-anak yang sering main di warungmu, yang laki-laki dan perempuan. Mereka lucu sekali. Tapi, kok kalau saya mau ajak ngobrol, mereka langsung lari? Jantungku berdebar kencang. Aku tahu siapa yang mereka maksud. Jaka dan Laila. Mereka tidak pergi. Mereka masih di sini. Namun, mereka tidak lagi menakut-nakuti. Mereka hanya ada. Aku mulai terbiasa dengan kehadiran mereka. Aku tidak lagi merasa takut. Aku justru merasa seperti punya teman. Setiap malam, setelah menutup warung, aku selalu meletakkan sepiring nasi pecel dan segelas air di meja. Pagi harinya, nasi pecel itu selalu habis dan gelas itu selalu kosong. Aku yakin mereka yang memakannya. Suatu malam, saat aku sedang menghitung uang, aku mendengar suara langkah kaki dari luar warung. Aku menduga itu adalah pelanggan yang ingin mampir. Namun, yang kudengar adalah suara yang aneh. Bukan suara langkah manusia. Itu suara langkah yang berat dan menyeret. Aku merasa merinding. Aku tidak mau membuka pintu. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Lalu, terdengar suara geraman. Suara itu bukan suara manusia. Itu suara seekor binatang. Aku mendengar suara itu semakin dekat. Aku takut sekali. Aku yakin itu adalah babi hutan yang sering berkeliaran di lereng gunung. Babi hutan itu bisa berbahaya. Aku menutup warungku rapat-rapat. Aku mendengar suara bantingan yang keras di pintu. Pintu warungku terbuat dari kayu dan aku takut pintu itu akan rusak. Aku bersembunyi di balik meja, berdoa agar babi hutan itu pergi. Tiba-tiba, suara babi hutan itu menghilang. Yang ada hanya suara bisikan-bisikan pelan. Ibu, jangan takut. Kami di sini. Aku yakin itu suara Jaka dan Laila. Aku merasa ada dua sosok kecil yang duduk di sampingku. Aku tidak bisa melihat mereka, tapi aku bisa merasakan keberadaan mereka. Hawa dingin yang dulu membuatku takut, kini terasa hangat. Keesokan harinya, aku melihat pintu warungku. Pintu itu sedikit rusak, ada bekas cakaran yang dalam. Tapi, babi hutan itu tidak berhasil masuk. Aku juga melihat jejak kaki babi hutan yang sangat besar di depan warung. Lalu, di samping jejak itu, ada jejak kaki kecil yang tidak terhitung jumlahnya. Jejak-jejak itu seolah mengusir babi hutan itu. Aku menyadari Jaka dan Laila tidak hanya menjadi penjagaku di dalam warung. Mereka juga menjagaku dari bahaya dari luar. Mereka membalas kebaikan yang kulakukan untuk mereka. Mereka memberiku rasa aman yang tidak bisa kubeli dengan uang. Sejak saat itu, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku tahu, aku memiliki dua anak yang tak terlihat yang selalu menjagaku. Aku tidak lagi menganggap kehadiran mereka sebagai hal yang menakutkan. Justru, aku merasa damai. Warungku memang kembali sepi, namun hatiku tidak lagi sepi. Suatu malam, aku sedang menyapu warung. Aku melihat ada bayangan anak kecil yang sedang bermain. Mereka tertawa, melompat-lompat. Tawa mereka terdengar riang, tidak lagi serak dan sedih. Aku tersenyum. Aku tahu mereka sudah bahagia. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi, satu hal yang ku tahu, aku tidak akan pernah sendirian lagi. Warung ini adalah rumahku, dan rumah ini juga menjadi rumah bagi Jaka dan Laila. Aku akan selalu mendoakan mereka, dan aku akan selalu merasa ada. Waktu terus berjalan. Warungku tetap ramai, tidak seperti dulu yang sepi. Keramaiannya tidak lagi seperti keramaian yang mengerikan, melainkan keramaian yang hangat dan penuh kebahagiaan. Para pelanggan yang datang kembali bercerita tentang keanehan yang mereka alami. Mereka sering melihat dua sosok anak kecil bermain di sekitar warung yang selalu menghilang saat didekati. Ada juga yang mengaku mendengar suara tawa anak-anak saat makan di warungku. Namun, kali ini
Mereka tidak lagi takut. Mereka justru merasa senang, seolah-olah warungku memiliki aura yang berbeda. "Bu Siti, kamu kok bisa sih punya anak-anak yang ramah gitu?" Walaupun agak pemalu, kata seorang ibu-ibu sambil menggendong anaknya. "Anakku jadi suka main di sini. Katanya dia punya teman baru." Aku hanya tersenyum. Aku tidak menceritakan apa-apa. Aku membiarkan mereka percaya apa yang ingin mereka percayai. Bagiku, Jaka dan Laila bukan lagi hantu. Mereka adalah keluarga. Aku terus menjalankan warungku dengan semangat baru. Setiap malam, aku tetap meletakkan nasi pecel dan segelas air untuk mereka. Dan setiap pagi, nasi pecel itu selalu habis. Aku tahu, ini adalah cara mereka berkomunikasi denganku. Cara mereka menunjukkan bahwa mereka masih ada. Namun, suatu malam, aku tidak bisa meletakkan nasi pecel untuk mereka. Aku jatuh sakit, demam tinggi. Aku hanya bisa terbaring di tempat tidurku. Tidak bisa bangun. Aku merasa sangat lemah. Dalam ketidakberdayaanku, aku merasa ada dua sosok kecil yang menemaniku. Mereka memegang tanganku dan membisikkan kata-kata yang menenangkan. "Ibu, jangan takut, kami di sini." Hawa dingin yang selalu kurasakan kini terasa seperti kompres yang menempel di dahiku. Rasa sakit di tubuhku perlahan-lahan hilang. Aku tertidur. Keesokan harinya, aku bangun. Demamku sudah turun. Aku merasa jauh lebih baik. Di samping tempat tidurku, ada sepiring nasi pecel yang sudah habis dan segelas air yang kosong. Di samping piring itu, ada sebuah bunga melati. Aku mengambil bunga itu. Bunga itu masih segar dan baunya sangat harum. Aku yakin Jaka dan Laila yang telah menjagaku. Mereka membalas kebaikan yang kulakukan untuk mereka. Mereka tidak hanya menjagaku dari bahaya, tapi juga menjagaku dari penyakit. Mereka menjadi malaikat penjagaku. Kejadian itu membuatku semakin yakin bahwa Jaka dan Laila tidak akan pernah pergi. Mereka akan selalu ada di sini, di warung ini. Warung ini adalah rumah mereka, dan aku adalah ibu mereka. Aku kembali menjalankan warungku. Warung ini bukan hanya tempatku mencari nafkah, tapi juga tempatku membangun keluarga yang tak terlihat. Keluarga yang datang dari dunia lain. Suatu sore, saat aku sedang menutup warung, aku melihat ada dua pasang jejak kaki kecil di lantai warung. Jejak-jejak itu basah, seolah baru saja diinjak oleh kaki-kaki yang kotor. Jejak-jejak itu berjalan menuju pintu, lalu menghilang. Aku tersenyum. Aku tahu mereka tidak pergi. Mereka hanya bermain. Aku percaya Jaka dan Laila telah menemukan kedamaian. Dan kedamaian itu mereka temukan di warungku. Kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan saat mereka masih hidup. Kedamaian yang mereka dapatkan dari kasih sayang seorang ibu yang mereka temukan dalam diriku. Cerita ini mungkin terdengar gila. Tidak ada bukti nyata yang bisa membuktikan keberadaan mereka. Tapi bagiku, mereka nyata. Mereka adalah bagian dari hidupku. Mereka adalah bagian dari warungku. Dan mereka adalah bagian dari cerita ini. Mungkin kalian tidak percaya. Mungkin kalian akan menganggap ini hanya cerita horor biasa. Tapi jika kalian suatu saat melewati lereng Gunung Salak dan menemukan sebuah warung sederhana yang selalu ramai, cobalah mampir. Duduklah di salah satu bangku dan rasakanlah. Rasakan hawa dingin yang tiba-tiba menusuk. Rasakan kehadiran yang tak terlihat. Dan jika kalian beruntung, kalian mungkin akan mendengar suara tawa anak-anak yang riang. Tawa yang membuktikan bahwa cerita ini adalah nyata. Namun, di balik semua cerita ini, satu hal yang pasti, warung Bu Siti bukan sekadar tempat makan. Itu adalah perbatasan antara dua dunia, tempat kasih sayang dan ketakutan bertemu. Dan entah sadar atau tidak,
Bu Siti telah menjadi jembatan bagi arwah-arwah yang tersesat untuk menemukan jalan pulang. Jadi, jika suatu malam saat kabut tebal turun di lereng Gunung Salak dan kau melihat cahaya redup dari sebuah warung, jangan ragu untuk mampir. Siapa tahu kau akan menjadi bagian dari cerita selanjutnya.